Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Saroah, Ibu Guru Kimia dari SMA Negeri 1 Sumber, Kabupaten Cirebon. Kali ini Ibu akan membahas mengenai materi salah satu sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Apakah yang dimaksud dengan mendidih? Kapan terjadinya mendidih? Suatu cairan yang ditempatkan pada suatu sistem terbuka itu akan dipengaruhi oleh dua buah tekanan, yaitu yang pertama, tekanan yang berasal dari sistem cairan itu sendiri yang disebut dengan tekanan uap. Yang kedua, tekanan yang berasal dari luar sistem atau lingkungan yang disebut tekanan udara luar. Bagaimana jika tekanan udara luar itu lebih besar daripada tekanan uap cairannya? Jika tekanan udara luar lebih besar dari tekanan uap cairannya, maka proses terlepasnya molekul-molekul cairan dari lingkungan cairannya itu akan terhalang oleh partikel-partikel udara dari luar cairan. Bagaimana agar tekanan uap itu sama dengan tekanan udara luar atau melebihi tekanan udara luarnya? Salah satu cara yaitu dengan menaikkan energi dari partikel-partikel cairan. Cara untuk menaikkan energi partikel-partikel cairan itu yaitu dengan memanaskan cairan tersebut. Jadi dengan memanaskan cairan, partikel-partikel cairan energinya akan bertambah sehingga gerakan partikel cairan itu akan lebih cepat dan tekanan uapnya menjadi lebih besar. Bisa sebesar tekanan udara luarnya atau melebihi tekanan udara luarnya. Proses penguapan suatu cairan pada keadaan di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan udaranya, itulah yang disebut dengan mendidih. Pada saat tersebut, penguapan dapat terjadi pada seluruh bagian dari cairan. Uap yang terbentuk dapat naik dan pecah di permukaan. Jadi, pada mendidih itu tidak hanya bagian permukaan saja yang mengalami proses penguapan, tapi bagian dalam cairan pun mengalami proses penguapan. Dan suhu tetap pada saat tekanan uap cairan tepat sama dengan tekanan udara luar disebut titik didih. Selanjutnya nanti titik didih yang dimaksud adalah titik didih normal, yaitu titik didih yang diukur pada tekanan 1 atmosfer. Titik didih normal air diketahui bahwa itu sama dengan 100 derajat Celcius. Makin rendah tekanan udara luar, maka makin rendah pula titik didihnya. Begitu pula sebaliknya, makin tinggi tekanan udara luar, maka makin tinggi titik didihnya. Bagaimana jika ke dalam zat cair itu ditambahkan suatu zat terlarut? Lebih besar atau sama dengan atau lebih kecilkah titik didihnya dibandingkan dengan titik didih zat cair atau pelarut tersebut? Hasil percobaan penentuan titik didih pelarut dan beberapa larutan dalam air ini membuktikan bahwa titik didih air yaitu 100 derajat Celcius, sedangkan larutan gula 1 molal itu 100,5 derajat Celcius. Untuk larutan gula 2 molal itu 101 derajat Celcius. Urea yang mempunyai konsentrasi sama dengan gula yaitu 1 molal mempunyai titik didih yang sama yaitu 100,5 derajat Celcius. Sedangkan urea yang 2 molal yang sama dengan gula 2 molal itu mempunyai titik didih yang sama pula dengan gula yang 2 molal yaitu 101 derajat Celcius. Dari hasil percobaan tersebut itu dapat disimpulkan bahwa adanya zat terlarut menyebabkan titik didih larutan menjadi lebih besar daripada titik didih pelarutnya. Mengapa demikian? Adanya partikel zat terlarut dalam suatu larutan murni atau pelarut menyebabkan terhalanginya proses pergerakan molekul cairan menuju permukaan atau meninggalkan lingkungan cairannya, sehingga pada proses pemanasan cairan ketika suhu larutan sama dengan suhu didih normal pelarutnya, larutan belum akan mendidih dan dibutuhkan suhu yang lebih tinggi lagi untuk memulai proses pendidihan. Jadi misalnya kalau
air itu titik didihnya 100 derajat Celcius, maka kalau air diberi pelarut, zat terlarut, misalnya jadi larutan gula, maka ketika 100 derajat Celcius larutan gula tersebut belum mendidih, membutuhkan suhu yang lebih tinggi lagi untuk memulai proses pendidihannya. Jika titik didih pelarut murni itu dilambangkan dengan TB0, titik didih larutan itu dilambangkan dengan TB, maka TB itu lebih besar daripada TB0. Artinya titik didih larutan itu lebih besar daripada titik didih pelarutnya. Sehingga selisihnya yaitu delta TB yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar itu adalah TB dan yang kecilnya adalah TB0. Jadi delta TB itu sama dengan TB dikurangi TB0. Semakin banyak partikel zat terlarut yang terlarut dalam larutan, maka titik didih larutan atau TB akan semakin tinggi. Karena titik didih larutannya makin tinggi, maka kenaikan titik didih larutannya pun akan semakin besar pula. Hubungan antara banyaknya partikel zat terlarut dengan nilai kenaikan titik didih larutan dinyatakan dengan persamaan delta TB sama dengan KB kali M, di mana M ini kalau kita uraikan menjadi N per P atau G per MR kali 1000 per P, di mana delta TB sama dengan kenaikan titik didih larutan dalam derajat Celcius, M adalah molalitas dalam molal atau mol per kilogram, G massa zat terlarut dalam gram, MR massa zat terlarut, massa molekul relatif zat terlarut, P-nya adalah massa pelarut, bisa dalam kilogram atau gram, dan ingat kalau ada 1000 ini dalam gram satuannya. Sedangkan KB itu adalah tetapan kenaikan titik didih molal derajat Celcius per molal. Harga atau nilai KB bergantung pada jenis pelarutnya. Untuk pelarut yang berbeda, harga KB juga berbeda. Misalnya di sini air, harga KB-nya 0,52 derajat Celcius per molal. Kalau pelarutnya kloroform, maka KB-nya 3,63 derajat Celcius per molal. Begitu seterusnya. Apabila pelarutnya air pada tekanan udara 1 atmosfer, maka titik didih larutan dinyatakan sebagai TB sama dengan 100 ditambah delta TB dalam derajat Celcius, dan delta TB-nya sama dengan TB dikurangi 100 derajat Celcius. Nah, kesimpulan dari uraian tadi yaitu adanya zat terlarut dalam larutan menyebabkan TB lebih besar daripada TB0. Delta TB-nya adalah TB dikurangi TB0. Semakin banyak zat terlarut dalam larutan, maka TB itu semakin tinggi, delta TB pun semakin besar. Harga KB bergantung pada jenis pelarutnya. Demikian uraian tentang kenaikan titik didih larutan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.